Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan Olimpiade Matematika. Kali ini saya bahas soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2023 versi 1 nomor 11. Misalkan ABCD segi 4 tali busur dengan lingkaran luar omega ya. Omega kecil itu ya, kayak huruf W. Dan BC sama dengan CD. Jadi kalau saya gambar, ini ada sebuah lingkaran. BC, CD. Ini saya bikin sama. Nama lingkaran omega. Diagonal AC dan BD memotong perpanjangan diagonal BD di P. Salah bacanya. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik E. Tadi BC, D. A-nya atur aja di sini lah. Saya kurang sini aja deh. Nah, ya gitu. AC dan BD berpotongan ya. Ini BD, ini AC, berpotongannya di E. Nah, itu. Kemudian BE 7, DE 5. Jika garis singgung omega di titik A, ya, jadi di titik A ada garis singgung, memotong perpanjangan diagonal BD di P ya. Diagonal BD ini diperpanjang ke sini, berpotongannya di P. Itu aja cukup ya. Maka PD per PB, PD per PB. Ini dapat dituliskan dalam bentuk M per N. Dengan MN bilangan asli yang relatif prima. Artinya apa? Pecahan MN sudah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Kalau bentuknya 12 per 8 ya kita nggak bisa ngambil kesimpulan M-nya 12, M-nya 8 ya. Karena ini masih bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Maka M-nya 3, N-nya 2. Maksudnya gitu ya. Jadi nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, baru nanti tanyakan M plus N ya. Kalau di sini berarti 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, sekarang gini ya. Ada beberapa tools yang diperlukan ya. Kalau udah menyangkut PD per PB, ini menyangkut rumus kuasa titik terhadap lingkaran ya. Ya, bahasa lainnya teorema power of point ya. Bukan PowerPoint ya. Nah, jadi nanti dalam kuasa titik terhadap lingkaran, ini ada bentuk ini. Kalau misalkan ini P, ini saya tarik ke A sehingga menyinggung di A. Kemudian dari P saya tarik sehingga motong lingkaran di B dan D. Di sini P ya. Maka berlaku bahwasanya PA kuadrat itu sama dengan PD dikali PD ya. Gitu. Di soal ini malah yang ditanyakan apa? PD per PB ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Mungkin itu diperlukan. Nah kemudian nanti gini ya. Kalau misalkan ada segitiga
segitiga ini ada garis baginya. Misalkan segitiga ABC, di sini D, ya, gitu. Kalau ini sudutnya sama, katakanlah alfa, ini alfa, ya, gitu. Maka nanti berlaku bahwasanya gini ya, BD per BC itu itu akan sama dengan AB per AD. Apa alasannya? Ya, gitu. Alasannya gini, kalau misalkan saya tarik tinggi segitiga dari A, ya, gitu, maka nanti akan tegak lurus ini ya, ini BD per BC, salah nggak bandingnya ya, DC. Gitu. Kalau misalkan saya membandingkan luas segitiga ACD dibanding dengan luas segitiga ABD, bisa pakai setengah alas kali tinggi ya. Untuk ACD, alasnya adalah CD, tingginya adalah yang hijau ini ya, yaitu T. Dibagi setengah alas kali tinggi. Untuk ABD, alasnya bisa BD, tingginya T ya. Jadi nanti setengah dengan setengah habis. T dengan T juga habis. Maka tinggal CD per BD. Gitu. Luas segitiga bisa juga saya nyatakan pakai rumus sinus ya. Untuk ACD setengah AC AD sin alfa ya. Per untuk ABD setengah AB AD sin alfa gitu. Maka nanti setengah akan habis. AD habis. Sin alfa habis. Tinggal AC per BD ya. AC per AB maksud saya. Nah, dari sini kesimpulannya CD per BD sama dengan AC per AB. Jadi BD per DC AB. Ini kalau saya salah juga ya, yang atasnya AD ya. AD ini harusnya saya tulis dalam bentuk AC. Ya, ini AC per AB ya, kebalikannya aja ya. Sekarang kembali ke soal ini ya. Gitu. Kalau kita kembali ke soal ini, BC sama dengan CD. Jadi di sini BC sama dengan CD. Efeknya apa? AB, sudut A apa BAC ini akan sama dengan sudut DAC ya gitu. Ini dengan ini sama. Kalau ini alfa, ini alfa ya. Apa efeknya? Efeknya AE adalah garis bagi gitu ya. Gitu. Kalau garis bagi, maka nanti AB per AD sama dengan BE per D sama dengan 7 dibagi 5 ya gitu. Selanjutnya saya bikin ini. Sudut ini
itu sama dengan sudut ini. Apa alasannya? Kalau ini beta, ini beta. Alasannya ini. Kalau saya punya segi 4 tali busur, kalau ini beta, maka otomatis bagian sini 180 derajat min beta. Gitu ya. Kalau ini saya perpanjang, maka yang di sini beta. Ya, benar kan? Misalkan di sini P, di sini Q, ini R, ini S. Ya. Apa jadinya kalau misalkan S itu saya himpitkan dengan R? Ya. Maka nanti segi 4 tali busur ini akan berubah menjadi sebuah segitiga. Itu garis yang semula SR ini akan berubah menjadi garis singgung. Jadi kalau kita amati, ini P, ini Q, ini titik S, sekaligus titik R. Ya. Di sini beta, ini bukan lagi 180 min beta ya, karena bukan segi 4 kali busur lagi ya. Cuman yang di sini, ini akan tetap beta. Ya. Nggak akan ada perubahan yang sebelah sini. Ya. Yang berubah yang ini aja. Karena di sini, kalaupun ada sekecil-kecilnya, pasti yang dimaksud 180 min beta nanti nah, ada bagian lainnya. Oke. Jadi kalau yang 180 min beta sebenarnya antara ini ya, antara RQ dengan garis singgungnya ini ya 180 min beta. Kalau di sini garis potong gitu. Jadi antara SQ atau RQ ya dengan garis ini ya. Ya nanti 180 min beta. Jadi oke ya. Jadi kalau ada segitiga di sini garis singgung, maka sudut ini yang menghadap segmen ini sama dengan sudut yang dibentuk oleh segmen yang tadi dengan garis singgungnya. Gitu. Oke, makanya ini beta, ini beta. Nah, sekarang yang bagian sini kan bisa kita cari toh sudutnya. Jadi kalau lihat segitiga BDA, ya, di sini 2 alfa, di sini beta. Maka ini adalah 180 derajat dikurangi 2 alfa ditambah beta. Efeknya apa? Yang di sini adalah 2 alfa ditambah beta. Tuh, oke. Nah, sekarang gini, kalau misalkan saya pakai aturan sinus untuk segitiga ABD, nanti kalau saya tulis AB dibagi AD, aturan sinus ya, aslinya kan AB per sin ini sama dengan AD per sin ini ya. Saya nulisnya boleh perbandingan sisi sama dengan perbandingan sinus gitu ya. AB per AD berarti sin 180 min 2 alfa plus beta per sin untuk AD di depan sin apa nih? AD sin beta. AB per AD ya. AB per AD tadi kan 7 per 5. Nah, sin 180 min ini berarti sama aja sin 2 alfa plus beta. Dibagi yang bawahnya adalah sin beta. Nah, yang kurang space ya, ini yang kuasa titik terhadap lingkaran, saya pindah saja. Pindahin ke bawah.
Tidak ada space kan. Itu ya. Nah, sekarang kalau saya membandingkan antara ini ya, AP dibagi PB ya. Jadi sin 2 alfa plus beta per sin 180 min 2 alfa, bukan ya, saya salah tulis. Jadi yang saya lihat AP per BD ini, AP per BD ini ada segitiga APD ya, berarti AP dibagi sin 2 alfa plus beta, kalau BD dibagi sin beta. Nah, sin 2 alfa plus beta dibagi sin beta, berarti ini kan 7 per 5. Dari sini saya dapati yang namanya AP sama dengan 7 per 5 PD. Nah, tuh. Nah, sekarang pakai rumus kuasa titik terhadap lingkaran, PA kuadrat sama dengan PD dikali PB. Itu PA kuadrat ya, atau AP kuadrat boleh ya, sama aja. 7 per 5 PD. Jadi kalau dikuadratkan, ya udah 49 per 25 PD kuadrat. PB dikali PD. Ini kalau kedua ruas dibagi PD, saya dapatin 49 per 25 PD sama dengan PB. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan apa sih? Ini kan yang ditanyakan PD per PB. Ya. Ya udah, dari sini dapat PD per PB. Yaitu adalah 25 per 49. Ini katanya dinyatakan dalam bentuk M per N. Ya, gitu. Dalam bentuk ini yang paling sederhana. Ya. Berarti M-nya nanti saya dapat 25. N-nya adalah 49. Sehingga nanti kalau ditanyakan M ditambah N, ya udah 25 tambah 49, ketemunya adalah 74. Ya, ini jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.